Siapa yang ingin bekerja di Jepang? Wah, sekarang makin banyak lagi. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang mulia Bapak Haji Ahmad Subadri. Beliau ini salah satu tokoh orator dari Provinsi Banten. Beliau adalah salah satu pejabat tinggi negara periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Maaf, dari tahun 2009 sampai 2019. Itu setingkat menteri hadir di sini. Yang waktu itu pernah mencalonkan Bupati Tangerang, cuman kebetulan belum diizinkan. Insya Allah tahun depan. Ya. Amin. Yang kami hormati Prof. Aceh, ya, beliau salah satu tenaga ahli ya di UNIS ataupun kurek berapa saya kurang tahu, nanti biar berkenalan sendiri. Yang kami hormati Bapak Teguh, beliau ini adalah konsultan UNIS. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, kita nanti sama-sama mendengarkan berkenaan selama ini yang selalu kami sampaikan. Ya, ada satu program yang insya Allah nanti diawali dari Citra Nusantara dulu. Seprovinsi Banten ini baru Citra Nusantara yang pertama mendatangkan satu sasaran, karena Citra Nusantara ini muridnya paling banyak seprovinsi. Oh, yang hadir di sini juga Pak Dr. Suherli. Pak Dokter ini yang punya Yayasan Darussalam, Pak. Nah, kebetulan saya ketua BMPS, dia salah satu ketua harian di BMPS. Ada Pak Sugeng, dia punya yayasan juga. Kenapa saya undang? Karena masih ada hubungan dengan organisasi saya. Nah, perlu kami sampaikan, hari ini kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu ini, mohon maaf tadi kalau saya mengawalinya sudah marah, karena sudah saya sampaikan, ambil dokumennya. Ya, dokumen ini nanti akan menjadikan satu dokumen ya kegiatan yang selama ini kita lakukan apa dari awal sampai nanti terakhir. Ya, menginginkan saya dengan adanya kemiskinan di Indonesia ini, wabil khusus Kabupaten Tangerang ini, karena pertama memang kondisinya lagi terpuruk, kedua dengan adanya Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, kontrak outsourcing. Yang namanya kerja cuma dikontrak 6 bulan, kontrak 9 bulan, udah itu selesai. Kebingungan lagi mau memperpanjang kontrak, mau kerja di mana. Ini ada tawaran yang luar biasa. Nanti biar dijelaskan. Ya, ada program bekerja ke luar negeri, khususnya di Jepang juga Korea. Ini pemerintah daerah mau hadir, insya Allah. Karena kemarin sudah rapat dengan Pak Sekda, dengan Kabak Hukum, dengan asisten 3, semua ngaminin ketika ini ada dan dibolehkan ada payung hukumnya. Dan insya Allah ini akan terwujud. Barometernya adalah Citra Nusantara. Kalau di Citra Nusantara ini rendah, ini mau saya tawarkan nanti di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karena apa? Jangan sampai punya prinsip makan nggak makan yang penting kumpul, itu keliru. Kalian keburu bongkok, keburu tua,
duitnya itu aja. Kalian ke Jepang setahun udah pulang jadi miliarder. Udah bisa jadi pengusaha. Karena di Jepang itu konon katanya gaji sampai 20 sampai 25 juta. Kalau di sini mau nyampe 25 juta, waduh, bupati aja gajinya cuma 4 juta. Tapi tunjangannya yang banyak. Nah, itu makanya saya nggak banyak yang perlu kami sampaikan. Saya hanya prihatin dengan kemiskinan sekarang ini. Wabil khusus Indonesia, apalagi Kabupaten Tangerang, setiap jam-jam kerja teman guler aja di balai. Nah, butuh kehadiran kita semua, butuh kehadiran pemerintah daerah agar kemiskinan ini terputus. 70.000 kebutuhan konon katanya tenaga kerja di Jepang ini baru diisi 3.000. Nanti selengkapnya biar para pakarnya nanti yang menjelaskan. Mungkin itu aja Pak Haji Badri yang bisa kami sampaikan. Di sini sekolah ini ada 9 jurusan, dan 9 jurusan ini sebelum anak-anak pinter pertama yang saya cetak adalah karakter. Anak dari karakter, dari cara berpakaian aja udah tahu Pak. Kalau saya udah mata saya keluar, semua udah nunduk ini. Nah itu yang perlu kami sampaikan. Makanya saya mah sering ngeluarin mata biar anak-anak pada nunduk. Setuju nggak? Setuju nggak? Coba sebelum sosialisasi dimulai, siapa yang minat berangkat ke Jepang? Jangan duduk sini kalau nggak minat kerja. Siapa yang minat berangkat ke Jepang? Katakan. Nah itu luar biasa Pak. Ternyata minatnya ini baru yang. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Muhammad Teguh Setia Pasar, kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan SMK Citra Nusantara, Pak Haji Subadri, sebagai tokoh masyarakat Banten, Prof. Aceh, pakar pendidikan, Bapak Ibu guru SMK Citra Nusantara, dan tamu undangan dari kedua yayasan serta adik-adik yang saya cintai. Tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa ada keterlibatan dari Pemda pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Saya ingin memulai dari yang kecil. Insya Allah atas nama Satria Jaya ini, saya pribadi akan membiayai semua pemberangkatan ke Jepang. Mudah-mudahan ya bisa mendoakan ya, mudah-mudahan program ini terkerjakan dengan baik dan diberi kelancaran. Di sini kan bisa. Oke, mau tanya Bapak ya, sejak kapan ditinggal kedua orang tua? Kalau ayah dari umur 3 tahun sudah ditinggalkan, kalau ibu 2020 kemarin. Oke, selama ini siapa yang membiayai satu ini? Kakak, teteh juga. Ya. Satria sudah siap berangkat ke Jepang? Insya Allah siap. Satria tahu kalau udah kalau bisa bekerja di Jepang, Satria bisa menunaikan ibadah haji tanpa harus nunggu 20 tahun. Ingin naik haji. Insya Allah. Berdoa dari sekarang ya. Oke, terima kasih Satria. Ya, ternyata SMK Citra Nusantara ini punya motivasi untuk bisa bekerja di Jepang. Terima kasih banyak buat Ketua Yayasan yang sudah memfasilitasi dan mengawal cita-cita siswanya untuk bisa mendapatkan masa depan yang baik. Ya. Kenapa Jepang? Jepang adalah salah satu negara maju. Negara maju, kemudian juga
ada istilah orang Jepang itu tinggal baca syahadat. Saking dia beradab, ramah, disiplin, perilakunya mereka sudah menggambarkan norma-norma Islam. Banyak manfaat yang kalian dapatkan kalau kalian bisa bekerja di Jepang, ya. Selain gaji, juga kalian bisa transfer of teknologi, kalian juga bisa transfer of money, ya, gitu. Transfer of karakter, banyak sekali manfaat yang dapatkan. Hadirin sekalian, hidup itu Allah memberikan waktu hidup di dunia cuma satu kali. Coba angkat tangan, niatkan. Ini serius nggak? Oke, tangannya ke atas, merem. Kalian konsentrasi, minta sama Tuhan, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik, memberikan kelancaran niatan kalian di depan. Kasih waktu 1 menit. Bayangkan ibu kamu, orang tua kamu itu lagi membutuhkan bantuan sama kalian, ya. Orang tua kalian itu sekarang lagi bersusah payah bekerja untuk menghidupi kalian, untuk membiayai masa depan kalian. Kalian bayangkan ibu kamu sekarang bersusah payah lagi mencari uang untuk membiayai kehidupan kalian, untuk membiayai perjalanan hidup kalian. Yang selama ini orang tua kalian itu suka bohong. Katanya tidak sakit, padahal sakit di saat kalian membiayai, di saat mencari uang untuk biaya sekolah kalian. Selama ini orang tua kalian suka bohong, katanya tidak sakit, padahal dia sakit habis bekerja untuk membiayai terima kasih. Ya, tekankan niat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nur Hidayatullah, saya dari 12 TKR 2. Pak, ada yang pengen saya tanyain. Kalau misalnya jurusan otomotif, contoh pelatihannya seperti apa Pak ya? Itu aja sih Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi pertama, untuk memenuhi persyaratan ke Jepang, kalian nanti akan mengikuti psikotes dulu, ya. Psikotes ini dalam rangka untuk menyeleksi anak-anak yang benar-benar punya motivasi, tidak sekedar hanya dengar dari tetangga, dengar dari asal ikut-ikut saja, tidak, ya. Yang kedua, nanti kalian harus ikut kursus bahasa Jepang, ya. Persyaratannya harus N4. Nah, N4 ya, level N4. Itu lama kursusnya sekitar 6 sampai 8 bulan. Kemudian tes skill ini diadakan oleh pemerintah Jepang yang ada di Indonesia. Otomotif bisa diarahkan di manufaktur ya. Mungkin kalian juga belajar. Nah, itu nanti ada tes skill ya, yang membuat program ini Jepang langsung. Jadi kalian sudah nanti kalau lulus dapat sertifikat. Itu syaratnya untuk bisa mengikuti program Tokugeki. Nah, untuk pelatihan, kalau kalian bekerja di otomotif nanti, setiap kalian berangkat ke Jepang itu pasti akan di training dulu, tidak langsung bekerja, ya, oleh pihak perusahaannya. Dan nanti begitu nyampe di Jepang aja kalian sudah dibiayai
Biasanya kan selama training kalian dikasih uang saku sebesar 60.000 yen. 60.000 yen itu sekitar 8 juta ya. Nah, sudah disediakan oleh dormitorinya juga. Itu terima kasih ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Salistiana dari kelas 12 pariwisata. Ingin bertanya, setelah sosialisasi ini, kira-kira kapan ya untuk penindak lanjutannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih deh ya. Oke. Setelah sosialisasi ini, adik-adik mengisi form yang nanti akan dikirim ke pihak sekolah ya. Ini pendataan CV dari mulai alamat, terus sekolah, latar belakang, terus nanti berminat bekerja di bidang apa, nanti akan mengisi ini. Nanti setelah data sudah terkumpul di sekolah, nanti dikirimkan ke pihak kami ya. Setelah itu nanti akan dijadwalkan untuk proses psikotes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Gusina dari kelas 12 Perhotelan. Saya mau bertanya, kenapa orang Jepang memerlukan tenaga kerja dari luar, sedangkan di negara Jepang sendiri kapasitas cukup tenaga kerjanya? Baik Pak, terima kasih. Oke ya. Di Jepang itu sekarang angka kelahiran tahun kemarin hanya 300.000 orang. Jadi mereka resesi pernikahan, dia sudah tidak mau lagi menikah, dia tidak mau mengambil resiko. Kebetulan kan orang Jepang ini tidak beragama, jadi beda dengan kita ya gitu. Nah, terus kemudian orang tua di atas 70 tahun sekarang sudah mencapai 40 juta. Sementara jumlah penduduk Jepang kurang lebih sekitar 130 juta. Ya. Jepang adalah negara yang paling nyaman dikunjungi. Ya, biar kalian tahu. Rata-rata orang yang pernah berkunjung ke Jepang itu sama dengan orang yang pernah berkunjung ke Mekah. Ya. Rata-rata mereka ingin balik lagi. Ya, karena bersih, nyaman, terus kemudian kita dimanusiakan, makanan saja. Orang yang jual makanan nih dibesokkan, makanan tersisa terus dibesokkan, ketemu sama orang BP POM Jepang, itu dicabut izinnya. Di Jepang harus fresh. Bahkan di 7-Eleven itu makanan, kalau jam 9 malam itu si makanan itu diskon. Paling terakhir jam 11 malam. Diskonnya bisa sampai 75%. Ya. Karena apa? Karena udah mulai mau kadaluarsa, begitu jam 12 makanan dibuang. Makanya orang Indonesia makannya rata-rata jam 11, mencari diskon. Saking ingin mencari diskon yang 75% tadi, ya. Gitu. Itu alasannya ya, populasi. Saya punya partner namanya West Japan Post. West Japan Post itu menangani, mengelola hampir 6.000 hotel. Sebelum corona nih, total kamarnya 220.000 kamar. Kenapa si hotel itu difungsikan hanya 60% kamarnya? Ternyata bukan tidak ada tamu, tapi karena tidak ada tenaga kerja. Rata-rata yang housekeeping itu orang-orang tua. Ya, gitu. Jadi kalian sangat berkesempatan untuk bisa bekerja di Jepang, ya, dan bisa berkarir di sana. Terima kasih. Ya.
Sambil kalian berpikir apa yang mau ditanyakan, saya ingin kasih motivasi dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Yang saya hormati Pak Haji Susilo, Ketua Yayasan Gema Nusantara, para pimpinan yayasan, Bapak Ibu Dewan Guru, para narasumber, Prof. Aceh, Pak Teguh, juga adik-adik sekalian, para siswi SMK Citra Nusantara. Saya hanya sedikit saja ingin menambahkan bahwa pertama, siang ini saya ke Bandung, ya, menghadiri acara dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ya, BP2MI. Makanya ini kita harus selektif, hati-hati, ya, hati-hati, karena pasti banyak orang dengan segala cara, ya, memperdaya atau mengelabui, ya. Kita kan membayangkan nih, ya. Tapi memang cerita-cerita film ini, mohon maaf ya, ini kebanyakannya di Timur Tengah, ya, di Arab Saudi, di Yaman, di Yordan, atau di tetangga kita di Malaysia. Karena banyak yang nyelundup, ya, lewat Kalimantan, ya, lewat darat, atau melalui agen-agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau Jepang memang saya belum pernah dengar cerita-cerita yang memilukan tadi, gitu ya, Jepang, Korea, gitu. Karena memang ya bicara orang Jepang, kalau kata Pak Teguh tadi, tinggal baca syahadat aja masuk surga. Kenapa? Karena mereka itu memang disiplinnya itu Islami, menghargai waktu. Ya. Jadi bagi mereka kerja, main-main. Kalau kita kan kerja sambil main-main, ya. Apalagi kerjanya di kampung sendiri. Ya. Itu kalau disuruh sama atasannya malah melawan. Di kampung gua lu nyuruh-nyuruh katanya gitu. Ya, ini karakter tadi Pak Haji Susilo bilang di SMK Citra Nusantara ini, ya, nomor satu bukan pinter tapi karakter. Ini untuk bagaimana kita berkarakter disiplin. Kalau dalam Islam kan ada surat yang namanya wal asr. Itu jelas ya, Allah bersumpah dengan waktu, bahwa kalau kita nggak menghargai waktu kita pasti rugi. Tapi seringkali kita menyia-nyiakan waktu. Yang penting nanti kalian tentu bukan cuma kita berangkatkan Prof. Aceh, kita juga akan memanage mereka bagaimana supaya mereka ini bisa saving, bisa nabung, uangnya ini produktif. Jangan nanti ngirim uang ke sini dia habis-habisin sama keluarganya. Mending pakai beli tanggungan, pakai beli gadget, ya, pakai beli smartphone yang mahal-mahal. Ya. Padahal nggak tahu fungsinya. Ini juga harus kita pikirkan, harus kita kelola bagaimana mereka kalau nanti berangkat ke Jepang ini betul-betul hidupnya nanti bisa lebih baik, bisa jadi miliarder tadi kata Pak Haji Susilo. Kenapa tidak? Kalau memang dia bisa memanage waktu, memanage uangnya, ya. Jadi kalian, ya, niat bersungguh-sungguh bekerja di Jepang itu ibadah, itu hijrah di jalan Allah, syahid. Makanya kenapa PMI atau TKI disebut pahlawan devisa, disebut pahlawan, saudara-saudara, adik-adik sekalian. Jadi kalian kalau bekerja di luar negeri itu namanya PMI, pekerja migran Indonesia. Setiap bulan ngirim duit ke negara, ke Indonesia, itu namanya devisa negara. Devisa negara yang dihasilkan dari pekerja migran itu mencapai 157 triliun lebih setiap tahun. Nomor 2 setelah devisa dari sektor migas. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, sebelum ditutup mungkin pertama mau menyampaikan beberapa hal ya berkenaan dengan agenda ini. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada
Bapak Haji Ahmad Subadri, juga Prof. Aceh, Pak Teguh, dan staf dan jajarannya. Jangan sampai punya pemikiran tim ini mau mencari untung, jangan sampai. Ini satu bentuk keprihatinan. Tadi saya ngobrol, kebetulan Pak Haji Badri ini orang tua saya, walaupun kecil ilmunya udah luar biasa. Sejak saya masuk Tangerang, beliau lah yang membimbing saya. Sampai saya mau nyalon dewan, nggak mau. Pak Haji Badri ini jam 12 ngetok pintu saya, marah-marahin. Pak Susilo kalau nggak mau nyalon dewan, saya mau nyalonin monyet katanya. Masa monyet suruh nyalonin dewan? Siapa sih yang mau milih saya? Nah inilah orang idola saya di Kabupaten Tangerang, beliau ini Bapak Ahmad Subadri. Kemarin juga karena sepertinya ada emas, kok emas ini tiba-tiba hilang kontak. Nah saya diminta datang, ya inilah usaha-usaha saya luar biasa, ya. Dan kebetulan saya pingin, makanya saya ini akan diangkat jadi direktur sama Pak Haji Badri. Mohon doanya, ya. Jangan merasa kasih Pak Susilo nggak ada di sekolahan, saya mau bebas, jangan. Semua apa yang disampaikan Pak Susilo ini ada bekal kalian nanti setelah keluar dari Citra Nusantara. Kalau tadi disampaikan menggebu-gebu, tadi udah direspon, ternyata minatnya luar biasa anak Citra Nusantara. Dari sekolah mungkin satu pertanyaan, di sini sampai 11 pertanyaan tadi. Pertanyaan yang berbeda-beda, ini luar biasa. Yang pertanyaan ini sangat menggairahkan. Didominasi anak pariwisata lagi. Berarti Pak Susilo mendirikan sekolah membuat jurusan pariwisata ini nggak keliru. Dari sekarang sudah belajar berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya. Insya Allah tadi yang berdiri, yang tanya, yang bertanya, insya Allah hidup kalian nanti nggak akan terlantar. Udah ketahuan. Karena apa? Ketika anak ini senang berorganisasi, senang mendengarkan, kalian bertanya, paling tidak tadi mendengarkan apa yang disampaikan para narasumber. Ini luar biasa. Saya berikan satu apresiasi. Jadi bukannya duduk cuma mendengarkan, menggugurkan kewajiban karena disuruh Pak Susilo. Jangan sampai, ini ilmu yang luar biasa. Jadi selama yang disampaikan Pak Susilo itu bukan bohong. Tadi fotonya ada Pak Prof. Aceh, ada Pak Teguh, Pak Andrea, Pak Haji Badri, cuman nggak ada di situ. Mudah-mudahan nanti bersama kita. Nanti saya juga akan roadshow ke Jepang, ya. Tanggal 9 besok mau ke Madiun, saya mau ikut. Tuh, udah saya niatin. Tanggal 13 nanti ada roadshow setelah MOU dengan Bupati Tangerang, mau roadshow ke Citra Nusantara, sambut dengan baik, ya. Nah itu tanda bukti bahwa Pak Susilo ini serius, ya, tanda serius. Nah itu aja mungkin ya yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada timnya dan narasumber wabil khusus Pak Haji Badri yang sudah meluangkan waktunya tanpa pamrih. Kalau saya bilang tanpa pamrih, saya berpikir tadi Pak Haji Badri ini narasumber mau diamplopin berapa? Ngomong apa? Saya udah deg-degan aja karena Prof ya Pak Teguh ini rumahnya di saat Sukabumi. Tadi berangkatnya dari jam 4, bayangkan waktu, tenaga, ya, biaya. Saya mikirnya kalau saya ngamplopin 2 juta pantas enggak ya misalnya, ternyata Pak Haji Badri nggak boleh. Nah ini bukti serius kami. Ini putranya Pak Haji Badri ya, kemarin kuliahnya aja di Singapura. Nah keren nggak? Ganteng nggak? Masih bujangan. Nanti kalau di Jepang, nanti mondar-mandir yang diutus ya dari Indonesia ini bakal lihat ya. Nah itulah mungkin. Jadi jangan takut. Jangan takut kalau cuma merantau, jangan takut mati. 7 jam tuh. Jadi di sini Pak jangan punya prinsip makan nggak makan kalau kumpul. Pak Susilo nih ya, setelah nggak mau sekolah orang tua saya 2 miliar. Kalau nggak mau sekolah kamu harus minggat dari rumah. Waduh, saya nggak mau sekolah, minggat dari rumah. Saya salaman sama orang tua. Pak, saya pergi. Mak, saya pergi. Kalau saya pulang, kalau saya nggak pulang berarti saya mati di rantau. Alhamdulillah dari tahun 80 minjem ke Tangerang saya nggak kemana-mana. Makanya tadi saya sampaikan
Ya, saya ini karena teman saya banyak, saya suruh nyalon dewan, suara saya paling banyak di gedung dewan. Tuh, keren kan? Makanya saya prihatin kalau kalian yang ada niat mengisi ya kursi-kursi yang kosong ada di gedung dewan, ada di kantor bupati. Kalau kalian nggak punya niat untuk mengisi itu, nanti yang mau mengisi siapa? Orang-orang jauh. Benar apa benar? Nah, inilah yang perlu kami sampaikan, mumpung ada tokoh Kabupaten Tangerang, saya sampaikan karena memang ini adalah kepentingan kalian semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.